Sip. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Nah, untuk materi sekarang saya akan membahas kembali mengenai servis dan netting. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai servis dan netting? Pas waktu kemarin presentasi. Ada yang kurang dipahami sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Belum apa? Maksudnya udah cukup gitu Pak pas kemarin presentasi. Oh gitu. Lanjut aja ke pembahasan Bapak. Justru saya akan membahas mengenai masalah servis dan netting karena nanti minggu depan akan dilaksanakan UTS berkaitan dengan materi yang telah kalian sampaikan. Saya akan membahas kembali masalah servis dan netting. Servis ada berapa? Jenis-jenis servis ada berapa? Kemarin yang membahas servis, silahkan. Ada 4, Pak. Ada 4, apa saja? Kalau dari presentasi kemarin ada short service, flick service, high service, sama drive service, Pak. Drive service ada? Ada, Pak. Yang kayak gimana drive service? Dari penjelasan kemarin yang Oh, silahkan. kalau dari penjelasan kemarin memukul langsung ke lawan menggunakan forehand, Pak. Kayak gimana coba drive service? Kan service itu ada aturannya loh. Servis yang sah itu seperti apa? Silahkan ada yang menjawab. Yang presentasi kemarin. Izin jawab, Pak. Oh, silahkan. Nah, salah satu contohnya syarat servis nggak boleh lebih dari 115 cm, Pak, pada saat mau melakukannya. Ya, itu aturan baru kan ya. Kan ada 2 peraturan. Yang terbaru itu ketinggian servis tidak boleh melebihi dari 115 cm. Ada juga yang masih menggunakan peraturan yang lama. Drive service. Silahkan. Yang presentasi kemarin siapa?
Silahkan, ada yang mau menjawab? Pak, Silahkan. izin jawab Pak. Drive service itu memukul shuttlecock sedatar mungkin, setipis mungkin ke arah net, Pak. Melewati net setipis mungkin. Setipis mungkin. Apa bedanya dengan servis pendek? Hampir semua servis yang baik itu atau yang sulit atau menyulitkan lawan, cirinya setipis mungkin dengan net. Apalagi dalam permainan ganda. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Izin menambahkan Pak, Silahkan. kalau drive service itu Pak, arahnya Pak lebih lurus. Lebih Kalau low lurus. service itu, kalau low service arahnya ke bawah bisa Pak. Ke bawah Tapi kalau net drive atau ke bawah service apa? biasanya ke bawah arah pemain lawan gitu Pak, Oh gitu. ke bagian bawahnya. Ya Pak. Ada lagi? Izin menambahkan lagi, Pak. Enggak. Mungkin kalau short service itu lebih ke bolanya itu jatuh di garis depan lawan gitu, Pak. Kalau garis Sedangkan depan kalau lawan, drive service itu, terus? kalau drive service cepat jadi bisa di mana saja. Mungkin seperti itu, Bapak. Kalau bisa di mana saja, keluar juga bisa dong. Tidak melewati batas garis lapang, Bapak. Oh gitu. Oke, tapi kalian tahu ukuran lapangan bulu tangkis kan? Udah tahu ukuran lapangan bulu tangkis, daerah mana saja yang bisa digunakan oleh permainan bulu tangkis tunggal dan ganda. Udah tahu kan? Udah ngerti? Allah tahu Pak. Udah tahu Pak. Oke, kalau udah tahu. Nih, PPT saya udah kelihatan ya semuanya ya? Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, saya akan kupas kilas balik saja mengenai servis karena kalian telah membahasnya. Yang pertama, servis itu dibagi secara garis besar ya. Ada dua, tapi ada juga yang menyatakan servis itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, servis pendek. Yang kedua, servis panjang. Yang ketiga, flick servis atau servis menengah. Kalau drive service itu jarang, tapi ada juga yang bisa melakukan seperti itu. Karena ingat, yang namanya servis ada aturan yang menyatakan servis itu sah atau tidak. Ada beberapa aturan yang harus ditempuh dalam melaksanakan servis dalam permainan bulu tangkis. Servis pendek itu identik dengan permainan atau digunakan oleh permainan ganda. Karena yang namanya servis pendek itu identik dengan shuttlecock yang jatuh di daerah servis lawan di depan atau di garis depan. Kalau servis panjang itu identik dengan shuttlecock jatuhnya di belakang daerah servis lawan. Ada juga satu lagi flick service. Flick service itu sama identik shuttlecock jatuh di daerah belakang
servis lawan. Cuman arahnya atau cuman ketinggiannya tidak terlalu tinggi, tidak sama dengan servis panjang. Flick servis itu identik dengan servis yang dilakukan cepat tapi agak sedikit melambung ke daerah belakang garis lawan. Nah, itu 3 macam servis. Terus cara melakukannya bisa dengan pegangan raket forehand, bisa dengan pegangan raket backhand. Servis pendek identik dengan pegangan raket backhand. Servis panjang identik dengan pegangan raket dengan cara forehand. Ya, bisa saja forehand juga untuk melakukan servis pendek. Itu biasa dilakukan untuk menipu lawan biasanya. Kalau servis panjang identik dengan permainan tunggal. Bulu tangkis dikenal sebagai olahraga yang banyak menggunakan pergelangan tangan. Oleh karena itu, benar tidaknya cara memegang raket akan sangat menentukan kualitas pukulan seseorang. Ingat, di dalam permainan bulu tangkis, pergelangan tangan itu sangat berperan dominan terhadap kualitas pukulan. Meskipun kalian misalkan powernya bagus, tapi pergelangan tangannya tidak fleksibel, tidak kuat, dalam artian kuat di sini bisa mengarahkan shuttlecock dengan baik, itu hasilnya tidak akan sempurna loh. Makanya untuk latihan dalam permainan bulu tangkis biasanya melenturkan dan menguatkan pergelangan tangan dulu, supaya nanti gampang mengarahkan shuttlecock mau dikemanakan. Gitu. Sekarang servis. Servis adalah pukulan yang dilakukan ke dalam area lawan sebagai penanda dimulainya permainan. Dalam aturan permainan bulu tangkis, servis itu merupakan modal awal untuk bisa memenangkan pertandingan. Dengan kata lain, seorang pemain tidak bisa mendapatkan angka apabila tidak bisa melakukan servis dengan baik. Nah, tadi saya sudah jelaskan, jenis servis ada 3 yang dominannya ya, yang sering dilakukan. Yang pertama, servis pendek. Servis pendek identik dengan servis di mana kok melintas tipis melewati net. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan servis agak sedikit melambung, terus jatuhnya di depan garis area servis lawan, itu bukan namanya servis pendek. Servis pendek itu identik dengan shuttlecock tipis melewati di net. Terus servis yang kedua, servis flick atau flick servis setengah tinggi, tapi arah atau shuttlecock dalam lajunya cepat atau tiba-tiba ke arah bagian belakang. Ini bisa dengan backhand atau dengan forehand. Ini biasanya dilakukan untuk tipuan. Suka ada pemain bulu tangkis, pas aba-aba melakukan servis, tiba-tiba si shuttlecock diarahkan cepat ke belakang. Itu namanya flick servis. Dan ini butuh latihan yang lumayan. Lumayan di sini, kalau misalkan si servisnya dalam melakukan flick servis ini tidak sempurna, itu akan gampang dikembalikan dengan smash oleh lawan. Yang ketiga, servis panjang. Servis panjang ini bertujuan menerbangkan atau melambungkan shuttlecock setinggi-tingginya sehingga jatuhnya pas di garis belakang bidang lapangan lawan. Gambarnya, kalau kalian mau mengilustrasikan dengan gambar seperti ini. Yang garis hijau
itu adalah servis pendek, yang garis biru itu adalah flick servis, yang garis merah servis panjang atau tinggi. Nih, ini adalah gambar servis atau aturan servis atau aturan main dalam permainan bulu tangkis. Gambar yang awal di sini, ini adalah servis untuk permainan tunggal. Areanya yang diberi gambar hijau. Terus yang di samping kanan ini adalah servis yang dilakukan untuk permainan ganda. Yang gambarnya yang kuning ini adalah untuk area servis dalam permainan ganda. Yang bawah sini ini adalah area untuk permainan tunggal. Yang sebelah kanannya yang bawah itu area untuk permainan ganda. Jadi jangan kebalik. Suka ada pas waktu perkuliahan, mana area servis untuk permainan tunggal. Jangan terbalik dengan area servis untuk permainan ganda. Tiba-tiba kalau misalkan untuk permainan tunggal, servisnya ke samping kanan garis luar. Masuk tidak? Masuk Pak, katanya. Itu kan sudah salah. Ingat ya, area permainan tunggal dan area permainan ganda itu berbeda. Nih ukuran lapang. Nanti kalian setidaknya kalian harus tahu berapa tinggi net untuk permainan bulu tangkis, berapa panjang lapangan bulu tangkis, berapa lebar area lapangan bulu tangkis. Kalian harus tahu, karena ini akan bermanfaat bagi kalian nanti aplikasi di dalam dunia kerja. Bahkan KKN juga kalian akan dipertanyakan kalau ada masyarakat yang minta dibikinkan lapangan bulu tangkis. Nih, yang pertama. Dalam servis, berdasarkan pegangan raket, yang pertama itu servis dengan pegangan raket forehand. Servis forehand pendek. Tujuan servis ini memaksa lawan agar tidak bisa melakukan serangan. Kalau misalkan servis pendeknya dilakukan dengan baik dan diarahkan ke area servis yang sulit, biasanya pojok kanan atau pojok tengah ya, itu akan memaksa lawan dalam posisi bertahan. Pengembalian servisnya pasti akan melambung ke belakang. Itu sehingga memudahkan untuk melakukan serangan balik. Variasi arahnya, variasi arah dan sasaran servis pendek ini dapat dilatih secara serius dan sistematis. Karena yang namanya servis atau yang namanya otomatisasi gerak itu harus membutuhkan latihan yang lama. Kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Terus pada saat perkenaan dengan kepala atau daun raket, siku dalam keadaan bengkok untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan. Perhatikan peralihan titik berat badan Anda. Jadi pas melakukan servis pendek ini, biasanya
si orang yang melakukan servis akan sedikit jinjit. Itu diperbolehkan loh. Asal tidak melangkah, asal tidak menggeser kakinya. Cara latihannya menggunakan sejumlah kok yang dilakukan secara berulang-ulang. Tapi harus ingat, kalian dalam melakukan latihan teknik itu tidak boleh capek. Sehingga kalau misalkan pas latihan servis ini kalian telah melakukan lelah atau misalkan banyak melakukan servis salah, stop dulu, berhenti. Ingat prinsip dasar latihan teknik. Yang namanya latihan teknik tepat sasaran dulu. Maksudnya tepat sasaran di sini kalian melakukan servis misalkan. Nah, pas melakukan servis pendek ini, pas sudah dirasa tepat sasaran itu, lakukan terus. Rasakan dulu di sini. Oh, ternyata Piling melakukan perkenaan dan raket dengan shuttlecock segini loh tenaganya, segini loh lecutannya. Kalau misalkan sudah merasakan, oh pas di situ, lakukan terus. Kalau misalkan sudah beberapa kali dan tepat terus, baru kalian agak sedikit dipercepat gerakannya. Istirahatnya dipersingkat. Kalau sudah cepat, itu baru kalian akan merasakan otomatisasi gerak. Misalkan kalau udah tepat, udah cepat melakukannya, oh tepat terus, itu akan terjadi otomatisasi nantinya. Sehingga kesalahan bisa diminimalisir. Kalau kalian misalkan melakukan latihan atau misalkan belajar melakukan servis pendek dengan tergesa-gesa, dengan tidak merasakan bagaimana nih tepatnya shuttlecock ini diarahkan untuk pukulan perkenaan si shuttlecock dengan non raketnya, nih pasnya segini, itu akan susah loh. Terus yang selanjutnya untuk servis forehand, yang kedua adalah servis forehand tinggi. Jenis ini biasanya digunakan dalam permainan tunggal. Kok harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar kok melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Saat memukul kok, kedua kaki terbuka selebar pinggul. Ingat kalian pas waktu belajar awal-awal, pada saat langkah kaki atau posisi siap dulu, posisi siap dalam melakukan permainan bulu tangkis, pasti kaki terbuka selebar pinggul atau selebar panggul. Dan kedua telapak kaki senantiasa kontak dengan lantai. Jadi jangan jinjit loh, kontak dengan lantai. Perhatikan gerakan ayunan raket ke belakang. Pas pada saat melakukan servis forehand tinggi atau servis panjang, itu si raket diayunkan ke belakang dulu, terus ke depan. Setelah melakukan pukulan harus dilakukan dengan sempurna serta diikuti dengan peralihan titik berat badan dan kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung kontinu dan harmonis. Jadi ada gerakan follow through terakhirnya. Sehingga yang namanya servis forehand harus tepat, mulai dari ayunan raket ke belakang, diayunkan ke depan, dan perkenaan dengan daun raket shuttlecocknya. Setelah itu ayunkan lagi ke depan. Biasakan selalu berkonsentrasi sebelum memukul kok. Di dalam servis forehand tinggi ini biasanya si ayunan raket ke belakang itu sikutnya suka ditekuk, sehingga perkenaan shuttlecock dengan daun raket itu akan sedikit, kalau kata Sunda, kararagok. Ngerti kan kararagok? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Nah, kalau misalkan sikutnya dibengkokkan, perkenaan si shuttlecock dengan daun raketnya itu tidak akan sempurna loh. Dan itu memungkinkan arah shuttlecock tidak melaju ke belakang. Melajunya pasti
di tengah-tengah atau ke depan, sehingga memudahkan lawan untuk melakukan serangan balik dengan smash. Hanya dengan berlatih tekun dan berulang-ulang tanpa mengenal lelah, si teknik servis forehand ini bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga, servis forehand flick. Ini pada prinsipnya hampir sama dengan teknik melakukan servis forehand panjang, cuma arahnya saja, ketinggiannya saja yang berbeda. Kalau misalkan forehand panjang atau servis panjang ke belakang dengan menggunakan pegangan forehand, dengan flick ini si arah atau ketinggian shuttlecock-nya sedikit rendah dan cepat arahnya. Oke, sampai sini yang tanyakan dulu. Nanti kalian belajar servis panjang, servis pendek, dan flick servis. Waktu 1 minggu. Minggu depan kita tes. Jadi pahami dulu cara melakukan servis ketiga ini. Pahami dulu cara melakukan ketiga servis ini. Setelah itu kalian belajar sendiri. Cari shuttlecock yang bekas juga tidak apa-apa. Nih, untuk servis dengan pegangan forehand, jenis servisnya adalah melambung tinggi ke belakang. Kalian bisa lihat langkah-langkah melakukan servis forehand seperti ini. Ada yang tanyakan dulu, servis forehand identik dengan permainan tunggal. Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan. Mengenai yang tadi servis forehand tinggi itu, kalau yang bagusnya itu di titik garis belakang di bagian mananya, Pak? Biasanya si yang melakukan servis ini melihat dulu posisi siap lawan saat akan menerima servis. Kalau misalkan posisinya dia di tengah, yang paling bagus itu identik ke pojok, ya, ke pojok belakang garis lawan. Yang namanya servis forehand tinggi itu garis paling belakang itu paling bagus. Karena lawan pasti dalam mengembalikan servis ini, kalau tidak dengan pukulan lambung lagi ke belakang, kalau tidak dia akan melakukan pukulan pengembaliannya tanggung. Kalau dia mengembalikan dengan drop shot atau pukulan dekat dengan net, itu akan mudah untuk dijangkau oleh yang melakukan servis itu. Jadi yang namanya servis paling bagus ini untuk forehand dengan tinggi ke belakang adalah garis paling belakang lawan. Ya. Ada lagi? Atau kurang dipahami? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Yang kedua, servis backhand. Servis backhand ini identik jatuhnya shuttlecock sedekat mungkin dengan garis depan area servis lawan. Shuttlecock sedapat mungkin melayang relatif dekat di atas jaring net. Yang pertama jenisnya, yang pertama pasti identik dengan permainan ganda. Cara melakukannya atau kalian dalam melakukan latihan ini, sikap berdiri adalah kaki kanan di depan kaki kiri. Ingat, ini untuk pegangan yang dominan kanan.
Kalau pegangan yang dominan kiri, berarti kaki kiri yang di depan. Kalau misalkan kalian dalam melakukan servis ini, dominan pegangan kanan, kaki kiri di depan, itu akan sedikit kaku. Tapi kalau misalkan kaki kanan yang di depan, yang dominan pegangan kanan, ini akan memudahkan kalian untuk mengarahkan shuttlecock mau dikemanakan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke tengah, atau bisa ke belakang. Tapi kalau kaki kiri di depan, karena yang namanya shuttlecock dipegang dengan kaki kiri, shuttlecock dipegang dengan tangan kiri, terus kaki kiri di depan, ini akan menyulitkan arah shuttlecock mau dikemanakan. Nanti kalian coba pas melakukan latihan sendiri di rumah, saya pegangan dominan tangannya adalah kanan, terus kaki kiri di depan. Rasakan dengan kaki kanan yang di depan. Lebih mudah mana, lebih gampang mana dalam mengarahkan shuttlecock. Terus ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang diinginkan. Kedua kaki agak sedikit terbuka serebral pinggul. Lutut dibengkokkan sedikit. Sehingga dengan sikap seperti ini, titik berat badan berada di antara kedua kaki. Jangan lupa sikap badan tetap rileks dan penuh konsentrasi. Jangan kaku dalam melakukan servis pegangan backhand ini. Kalau misalkan kaku, pengaruh terhadap hasil kualitas pukulan servis itu sendiri. Terus ayunan raket relatif pendek, sehingga shuttlecock hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke depan. Suka ada yang namanya servis pendek, biasanya sedikit jinjit. Terus setelah melakukan servis, berat badan dipindahkan ke depan. Dia melangkah boleh. Kalau sudah ada perkenaan, shuttlecock dengan raket boleh melangkah. Tapi kalau misalkan belum, itu akan menjadi pelanggaran. Hindari menggunakan tenaga pergelangan tangan yang berlebihan. Karena yang namanya servis pendek, kalau menggunakan tenaga pasti si arah shuttlecock akan sedikit melambung. Apalagi yang belum mahir dalam melakukan servis pendek ini. Makanya butuh proses latihan yang lumayan lama. Ingat, kalian di sini bukan harus bisa loh, bukan harus mahir loh, bukan harus ahli dalam melakukan permainan bulu tangkis. Kalian di sini setidaknya ngerti cara melakukan teknik-teknik dalam permainan bulu tangkis dan bisa menilai atau menganalisis, oh nih gerakan ini salah. Latihannya ini seperti ini, harusnya ini seperti ini. Sebelum ke orang lain, kalian analisis gerakan diri sendiri dulu. Kalau kalian mau ahli, mau jadi atlet, mau pinter misalkan permainan bulu tangkis, masuk ke klub bulu tangkis. Masuk misalkan ikut latihan di UKM. Silahkan. Selanjutnya, sebelum melakukan servis, perhatikan posisi sikap berdiri lawan, sehingga dapat mengarahkan shuttlecock ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan atau yang diinginkan. Untuk servis pendek ini, tujuan atau arahnya biasanya yang yang paling sulit adalah ke pojok luar depan garis servis lawan. Itu untuk menyulitkan atau supaya lawan susah menerima servis itu, sehingga pengembalian servisnya akan memudahkan yang melakukan servis untuk melakukan serangan balik. Biasakan berlatih dengan jumlah shuttlecock yang banyak dan berulang-ulang tanpa mengenal rasa bosan. Ingat ya, di sini ada kata-kata tanpa mengenal rasa bosan. Karena yang namanya latihan yang berurang-urang dan banyak itu pasti
Yang capek bukan fisik. Yang capek adalah otak dan keinginan. Sampai dapat menguasai gerakan dan keterampilan servis ini dengan baik atau sedikit sempurna. Bahkan bisa sempurna. Ingat, kalian dalam berlatih hindari rasa bosan. Tapi kalau misalkan dalam berlatih teknik ini, kalian sudah tidak ada akurasinya atau sudah tidak tepat dalam melakukan tekniknya, istirahatkan dulu. Setelah itu mulai lagi. Ingat ya, yang namanya latihan teknik tidak boleh capek. Apalagi misalkan kalian dalam melakukan latihan teknik ini, jogging dulu misalkan 2 jam, baru melakukan latihan teknik, gak akan benar. Kalian latihan teknik dulu, setelah beres, mangga, badai jogging 2 jam sampai 4 jam juga mangga, silahkan. Nih yang di atas itu gambar pegangan raket dengan backhand untuk servis biasanya ya, untuk servis pendek. Yang bawah juga sama. Pegangannya di sini bisa dengan 2 jari atau 3 jari, bisa dengan 1 jari. Posisi badan yang bawah, lihat, kalian bisa lihat. Pas melakukan servisnya, pasti ada perpindahan berat badan ke depan. Nih, peraturan yang umum dari servis. Yang pertama, servis yang salah. Servis yang salah itu pasti servis judge akan mengatakan fall karena terjadi kesalahan pada servis. Di dalam permainan bulu tangkis kan di situ ada umpire, ada referee, ada servis judge. Yang berhak memutuskan servis itu benar atau tidaknya, salah atau tidaknya adalah servis judge. Yang pertama, pada saat memukul shuttlecock, daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket. Ini saya berbicara peraturan yang lama, bukan peraturan yang tingginya 115 cm. Karena dulu yang dipakai adalah aturan ini. Sekarang ada yang memakai peraturan ini, ada yang memakai peraturan yang tingginya 115 cm. Terus yang kedua, titik perkenaan shuttlecock daun raket lebih tinggi dari pinggang. Batasnya adalah pusar. Terus yang ketiga, posisi kaki menginjak garis tengah atau depan. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 itu diganti dengan 115 cm untuk yang sekarang. Peraturan yang baru. Terus yang nomor 4, kaki kiri melakukan langkah. Nomor 5, kaki kanan melangkah sebelum shuttlecock dipukul. Nomor 6, rangkaian mengayun raket dan memukul shuttlecock tidak boleh terputus. Misal gini, kalian kan biasanya dalam permainan bulu tangkis, apalagi main dengan teman, suka ada tipu menipu. Kalian dalam melakukan servis, pas mau melakukan servis, misal pas mau diayunkan, berhenti dulu, lihat posisi lawan, setelah itu ayunkan ke belakang. Nah, itu nggak boleh. Jadi rangkaian mengayun daun raket sampai dengan perkenaan dengan shuttlecock itu tidak boleh ada gerakan terputus-putus.
Kalau kata Sunda itu ngarengkog heula. Nah, itu tidak boleh. Terus yang nomor 7, penerima servis bergerak sebelum shuttlecock dipukul. Jadi lawan bergerak dahulu gitu loh. Sebelum servis berkenaan si shuttlecock dengan daun raket terjadi. Itu tidak boleh. Bagaimana hukumannya? Kalau menggunakan rally point, poin buat lawan. Bagaimana kalau misalkan dalam melakukan servis ini, si shuttlecock kena raket tapi masuk ke area lawan? Itu bagaimana? Sah dilanjut atau pol? Mana yang kemarin membahas servis? Izin jawab Pak, kalau buat servis full Pak. Pol. Oke. Iya Pak Pol, kalau untuk bermain enggak. Oke, sip. Terus lanjut. Servis yang benar. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. Ini peraturan lama ya. Kalau yang peraturan baru itu tingginya 115 cm. Nomor 3, kaki kiri statis. Boleh menggeser kalau sudah ada perkenaan dengan shuttlecock. Kaki hanya bergeser tapi tidak lepas dari tanah. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. Penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul. Nih, ini adalah peraturan servis yang menggunakan ketinggian pada saat perkenaan si shuttlecock dengan raket 115 cm. Alatnya, nih, di situ ada garis hitam yang ketinggiannya 115, sehingga si servis judge pada saat pemain melakukan servis, dia bisa melihat dari situ. Oke, ada yang diskusikan sampai sini? Izin bertanya Pak. Boleh, silahkan. Sebelumnya maaf Pak, off cam dikarenakan jaringan gak stabil Pak. Perihal peraturan yang baru gitu Pak, servis yang 115 cm itu kan harus dilakukannya ya sesuai ya Pak 115 cm. Nah, apabila lebih dari 115 atau kurang gitu Pak, apa gitu bagaimana? Kalau Hukumannya misalkan, ketika lebih dari 115. ya, kalau misalkan pada saat melakukan servis, perkenaan shuttlecock dengan daun raket itu di bawah ketinggian 115 cm itu sah. Servisnya sah melakukannya itu. Tapi kalau misalkan ketinggian pada saat perkenaan si shuttlecock dengan daun raket di atas 115 cm itu foul. Berarti servisnya gagal, poin buat lawan. Perbedaan dengan peraturan lama itu hanya pada saat ketinggian itu. Yang diuntungkan adalah pemain bulu tangkis, mohon maaf ya, yang punya tinggi badan pendek. Dia bisa melakukan servis di dada loh, asal jangan melebihi ketinggian 115 cm. Tapi untuk pemain yang tingginya 180 ke atas misalkan ya, atau bahkan pemain bulu tangkisnya tinggi, itu dia akan merasa kesulitan loh dalam melakukan servis. Karena sudah terbiasa dia melakukan servis di bawah pinggang. Kalau ternyata di pinggangnya dia 120,
otomatis dia akan sedikit membungkuk melakukan servisnya. Itu biasanya kerugian-kerugian orang yang tinggi dalam permainan bulu tangkis dengan menggunakan peraturan servis yang 115 cm ini. Yang pendek enak, dia bisa meninggikan servisnya. Tapi yang tinggi harus menurunkan servisnya ke bawah. Gitu. Paling Pak Ya. sama kayak nanya lagi tentang Boleh. servis gitu yang 115. Kan kenapa gitu Pak servis ini diperbaharui gitu Pak, sedangkan merugikan untuk orang tinggi gitu Pak dan menguntungkan untuk orang yang rendah gitu tinggi badannya. Tapi kenapa malah diganti gitu Pak pembaharuannya kayak gitu? Oke, yang mengganti itu adalah orang-orang yang ada di kepengurusan bulu tangkis internasional. Sebetulnya yang 115 cm ini hanya pelaksanaan untuk pertandingannya itu dikembalikan lagi sama panitia pelaksana. Kalau misalkan panitia pelaksananya mau menggunakan peraturan lama, silahkan. Kalau misalkan mau menggunakan peraturan yang 115 cm, silahkan. Pasti ada keuntungan dan kerugian. Itu tergantung dari panitia pelaksana. Yang namanya peraturan diperbaharui, itu pasti ada sebab dan akibatnya. Yang namanya peraturan 115 cm ini menggunakan alat. Sehingga tingkat akurasi kesalahan itu pasti loh. Tapi kalau misalkan pakai peraturan lama di bawah pinggang, di atas pinggang, itu bisa saja si service judge-nya agak sedikit keliru. Karena menggunakan penglihatan saja, feeling saja. Tapi kalau misalkan dengan alat seperti ini, itu akan memudahkan sah tidaknya servis. Tujuannya adalah ke arah situ. Pada saat pelaksanaannya, Baik Pak. pertandingan boleh menggunakan peraturan lama, boleh menggunakan peraturan ini yang 115 cm. Tergantung kebijakan panitia pelaksana itu sendiri. Ini sering digunakan biasanya di event-event yang resmi. Kayak Sirnas misalkan, Thomas Cup, Uber Cup yang 115 cm ini. Bisa saja dengan menggunakan peraturan lama, bisa. Intinya ke arah situ. Keuntungannya Baik, Pak. adalah Terima kasih, Pak. dan kerugiannya tingkat akurasi kesalahan pada saat pemain melakukan servis itu saja. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang masuk ke dalam sikap menerima servis. Maaf Pak, putus-putus Pak suaranya. Ya, bentar. Oke, lanjut. Sikap menerima servis. Sikap dan posisi berdiri di lapangan. Ini adalah